Selamat pagi, kita jumpa lagi di renungan pagi hari yang indah ini. Luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan berbicara berkaitan dengan tubuh Kristus yang maksimal di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sebelum kita akan merenungkan firman Allah, mari saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat segala kebaikan dan kasih setiamu, anugerahmu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Bahkan di pagi yang indah ini kami boleh menikmati berkat Allah, dan selanjutnya perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami benar-benar menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, dan hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Allah sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Allah berkaitan dengan tema kita pada pagi hari yang indah ini, yaitu tubuh Kristus berfungsi secara maksimal. Tentu di dalam tema ini bisa kita buat pertanyaan. Bagaimana sehingga tubuh Kristus itu di dalam keberadaan kehidupan kita bisa maksimal? Nah, kita akan melihat satu renungan firman Allah yang saya akan ambil di dalam kitab Injil Yohanes. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari kita akan membaca bersama-sama, dan saya akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadanya Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidak bisa tidak kita melewati suatu proses. Nah, apa yang kita lewati? Yang pertama, saudara-saudara, di dalam pembacaan firman Allah pada pagi hari yang indah ini berkaitan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima, di mana Dia sudah memilih kita, dan pada akhirnya Dia menginginkan agar supaya kita mengalami kehidupan yang berhasil. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tubuh Kristus, itu satu bagian yang ada di dalam gereja Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh Kristus itu ada bagiannya. Dan tentunya kita ingin agar supaya di dalam setiap bagian itu dapat berfungsi secara maksimal, sehingga tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Salah satu contoh, saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan berusaha atau satu perusahaan. Nah, tujuan dari satu perusahaan, dia ingin mengalami keberhasilan. Nah, keberhasilan yang dialami oleh usaha itu tidak bisa lepas ada yang namanya 5S, sehingga terciptalah suatu produktivitas dan tujuannya dapat tercapai. Nah, di dalam firman Allah, saudara-saudara, kita juga demikian. Dan apa yang kita sudah baca pada saat ini berkaitan dengan keinginan Tuhan supaya kita dapat menjadi orang yang dapat menghasilkan buah. Dan apa yang dikatakan oleh firman, buahnya itu tetap, dengan kata lain mengalami produktivitas. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, keberhasilan. Dan bagaimana supaya dapat berhasil? Saudara-saudara, berkaitan dengan firman Allah yang kita sudah baca sebelumnya di dalam ayat yang pertama, Tuhan sudah memberikan jalan keluar supaya dapat kita berhasil. Atau dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya SOP, standar operasional kerja, dan pada akhirnya tujuan itu dapat tercapai.
Yang pertama yang kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Di dalamnya firman Allah berkata, kamu sudah bersih, tetapi terus menerus harus bisa dibersihkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada pesan moral supaya kita perlu dibersihkan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, supaya kita dapat berhasil, firman Allah katakan kita supaya tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Tetap ada kaitan dengan keberadaan dari tubuh Kristus. Tidak bisa tidak tinggal diam di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat keberhasilan di dalam tubuh Kristus secara maksimal tetap berbuah. Bahkan di dalam satu usaha ada suatu filosofi, hari ini baik, bahkan besok akan lebih baik. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah pada saat ini. Dan selanjutnya kami yakin dan percaya kami adalah tubuh Kristus yang akan memaksimalkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dan keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Seperti yang Engkau inginkan terjadi di dalam tubuh Kristus. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.